Oke, halo guys. Selamat bertemu kembali bersama saya Ahmad Mikhail Zaini, Ekonom Samuel Sekuritas Indonesia. Seperti biasa, saya akan mengupdate topik-topik ekonomi yang kemungkinan akan berdampak terhadap pasar modal maupun pasar saham maupun pasar obligasi Indonesia di minggu pertama sampai dengan minggu kedua bulan Agustus 2020. Tema kali ini saya akan membahas mengenai deflasi, kontraksi GDP, dan prospek pasar modal Indonesia. Oke, sebelum masuk ke dalam topik tersebut, kita masuk dulu tentunya terhadap perkembangan COVID. Saya akan memberikan update terkait dengan perkembangan COVID-19 di Indonesia maupun di Amerika. Kita tahu kasusnya masih terus menanjak naik, baik di Amerika maupun di Indonesia, tapi kelihatannya dampak terhadap pasar modalnya semakin hari semakin kecil untuk COVID-19 maupun untuk berita-berita seputar krisis pandemi COVID-19 ini. Jadi sekarang market kelihatannya lebih melihat fokusnya itu ke isu ekonomi, seperti isu stimulus fiskal tambahan dari Amerika. Kita tahu sebelum 10 Agustus, pemerintah Amerika harus memastikan bahwa akan ada tambahan stimulus fiskal sekitar 1 sampai 1,5 triliun dolar. Karena kalau enggak, efeknya akan berdampak terhadap daya beli masyarakat kelas menengah dan bawah di Amerika. Kita tahu semenjak adanya stimulus fiskal sebesar 3 triliun dolar bulan April dan Juni, itu stok market di Amerika mengalami kenaikan. Dampak itu disebabkan salah satunya karena adanya stimulus fiskal dari pemerintah Amerika. Nah, kalau stimulus fiskal itu berhenti, tidak lagi dilanjutkan, maka akan terjadi koreksi cukup besar terhadap stok market di Amerika. Nah, itu yang menjelaskan kenapa isu dari stimulus fiskal ini penting. Saya berekspektasi stimulus fiskal di Amerika ini akan di-pass on sebelum tanggal 10 Agustus. Dengan begitu berarti kemungkinan besar stok market di Amerika maupun di Indonesia akan melanjutkan rally kalau andainya stimulus fiskal ini akhirnya jadi di-pass on oleh Kongres di Amerika. Kemungkinan besar akan di-pass on. Karena kalau tidak, tentu menjelang pemilu akan berdampak negatif bagi vote gathers-nya Donald Trump. Jadi kemungkinan besar stimulus 1,5 triliun itu akan didapatkan oleh masyarakat di Amerika. Untuk khusus Indonesia, kita tahu ada berita penting. Yang pertama dari data GDP Indonesia, Gross Domestic Product atau data PDB Indonesia, kalau bahasa Indonesianya ya, itu terkontraksi di kuartal kedua. Baru hari ini, ya, BPS merilis data PDB Indonesia kuartal kedua yang kontraksi sekitar minus 5,32%. Ini adalah pertumbuhan negatif ya, setelah mungkin 20 tahun terakhir mungkin ya, untuk Indonesia secara year on year, kita lihat itu minus 5,32%. Nah, kalau kita lihat minus 5,32% itu disebabkan oleh konsumsi rumah tangga yang minus, import, ekspor minus, konsumsi pemerintah minus, investasi pun minus. Jadi kalau kita lihat hampir semua komponen dari PDB ini mengalami kontraksi ya. Yang cukup dalam kita lihat itu terjadi pada import ya, karena konsumsi rumah tangga kita kontraksi, maka otomatis impor pun mengalami kontraksi. Kita juga tahu investasi juga mengalami penurunan. Nah, dari sektor ekonominya kita lihat yang paling dalam mengalami penurunan itu adalah di tahun 2020 di kuartal kedua adalah transportasi dan pergudangan. Ini karena terjadi PSBB kan, pastinya banyak orang akhirnya tidak jadi pulang kampung ya, kita tahu di kuartal kedua, terus juga tidak bisa berpergian menggunakan pesawat terbang, akibatnya kontraksinya cukup dalam, hampir minus 30,84%. Di tengah pandemi ada sektor yang tumbuhnya masih cukup positif. Kita lihat ini ada sektor pertanian, terus juga kita lihat ini ada yang naiknya 10%, informasi dan komunikasi. Nah, ini karena PSBB orang akhirnya lebih banyak berinteraksi melalui online seperti ini ya, kita tahu. Ini yang menjelaskan kenapa sektor informasi dan komunikasi tumbuh cukup baik, 10,8%. Dan juga ada sektor keuangan, jasa keuangan kita lihat ya, itu tumbuhnya sekitar 1,03%. Kita tahu perbankan, asuransi, itu dari sini masih tumbuh 1,3%, cukup bagus di tengah pandemi. Dan juga otomatis pasti jasa kesehatan itu juga mengalami kenaikan ya, jasa kesehatan akibat COVID gitu ya, banyak orang yang membutuhkan jasa kesehatan seperti rumah sakit, seperti itu ya, itu naik 3,71%. Jadi
hampir semua ya rata-rata sih mengalami kontraksi, tapi sektor pertanian, terus juga terutama ini untuk pertanian perkebunan ya seperti CPO itu masih bagus, kemudian juga ada perbankan, terus juga kita lihat ada komunikasi. 3 sektor itu yang masih cukup bagus yang perlu diperhatikan. Kalau sektor ini bertahan di tengah pandemi, di tengah PSBB, tentu sektor ini akan jauh lebih bertahan setelah PSBB, artinya pertumbuhannya akan jauh lebih kencang. Jadi 3 sektor ini yang perlu diperhatikan oleh kita semua, artinya ada peluang sektor ini kinerjanya bagus, tentunya nanti mungkin akan tercermin dari kinerja keuangan dari emiten-emitennya di pasar saham. Jadi pertanian, CPO dalam hal ini, kemudian juga informasi dan komunikasi, dan juga sektor perbankan itu yang kemungkinan akan masih tetap bertahan. Terus kalau kita lihat ya, bagaimana peluang setelah BPS merilis data GDP ini, apakah akan ada peluang resesi? Peluang masih ada resesi di kuartal ketiga, tapi dengan pertumbuhan ekonomi yang hanya dengan PDB yang kontraksinya hanya minus 5,3%, saya merasa kalau misalkan belanja pemerintah nih yang masih tumbuh 3,3%, realisasinya itu baru 39%, itu bisa didorong di semester kedua sampai katakanlah 100% realisasinya, saya merasa kita bisa keluar dari resesi. Artinya kuncinya di kuartal ketiga ini adalah bagaimana realisasi belanja pemerintah bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Kalau realisasi belanja pemerintah itu cukup cepat di kuartal ketiga, maka kemungkinan kita bisa tumbuh sekitar 0,5% sampai 1%. Terus kalau kita lihat dengan inflasi terjadi deflasi ternyata. Di bulan Juli itu terjadi deflasi sekitar 0,1%, dengan year on year-nya 1,54%. Jadi kalau kita lihat dengan adanya deflasi, dengan juga kontraksi ekonomi, kita lihat tentu akomodatif monetary policy atau kebijakan moneter yang longgar itu perlu. Makanya kalau saya perkirakan sih BI akan kembali memangkas tingkat suku bunga acuan 25 basis point lagi di bulan Agustus ini, tanggal 18 sampai tanggal 19 Agustus ada RDG di BI. RDG Bank Indonesia, kemungkinan besar hasilnya BI kemungkinan bisa melanjutkan pemotongan tingkat suku bunga 25 basis point lagi. Jadi itu berpengaruh positif bagi sektor keuangan tadi ya yang masih tumbuh cukup baik seperti perbankan, itu harusnya sih positif dengan adanya pemotongan tingkat suku bunga. Jadi kalau saya lihat stok market kita kemungkinan akan mengalami rally, terus mengalami rally sampai hari ini itu stok market kita naik hampir 1% ya. Pada tanggal 5 Agustus ini hampir naik 1%, 0,9 sampai 1% kemungkinan. Kemungkinan stok market kita ini masih akan terus rally karena tadi kontraksi ekonominya minus 5,3% itu masih cukup baik dibandingkan negara-negara tetangga seperti Amerika, seperti Singapura, katakanlah yang 12%, dan begitu juga Amerika yang minus sampai 32%. Untuk Indonesia masih cukup baik. Jadi saya perkirakan dengan minus 5% ini, investor melihat cukup positif bahwa kita bisa saja keluar dari resesi di kuartal ketiga. Kemungkinan indeks harga saham gabungan kita bisa lanjut rally ke 5.300. Jadi seminggu sampai 2 minggu ke depan peluang untuk bull market akan peluang untuk market untuk kembali naik itu akan berlanjut. Nah, untuk bonds juga rally-nya akan berlanjut karena ada peluang BI akan memangkas tingkat suku bunga di tanggal 18-19 Agustus. Jadi juga bond market masih akan melanjutkan rally. Jadi so far kelihatannya positif, baik untuk stok market kita maupun bond market kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.